Welcome to Politician Academy Channel. Kali ini saya akan berbicara mengenai sebuah isu yang sensitif yang menjadi rahasia umum dan dikepoin banyak orang di dalam dunia politik, yaitu berapa besar mahar politik di dalam pilkada. Tertarik? Mari kita bahas bersama. Untuk maju di dalam kompetisi pilkada, seorang kandidat bisa mempergunakan dua cara. Yang pertama adalah jalur partai politik, di mana di jalur ini si kontestan atau si kandidat mendapatkan dukungan dari partai politik. Sedangkan yang kedua adalah jalur independen, di mana si kontestan atau kandidat mendapatkan dukungan dari masyarakat langsung yang mendukung tanpa label partai politik. Di dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa seorang kandidat bisa sah maju sebagai calon kepala daerah bila mengantongi dukungan partai politik yang memiliki kursi 20% minimal dari jumlah kursi DPRD di wilayah tersebut. Sebagai contoh, bila wilayah Anda memiliki 45 atau 50 kursi DPRD, berarti si kandidat harus mendapatkan dukungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD 9 sampai 10 kursi. Nah, pertanyaan berikut kemudian, berapa jumlah dana yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan dukungan partai politik tersebut? Data dan informasi yang saya dapat merupakan pengalaman dari kandidat-kandidat yang pernah berkompetisi di dalam pilkada sebelumnya. Mereka menyebutkan untuk mendapatkan satu kursi dari partai politik untuk level kabupaten kota dibutuhkan biaya antara 200 sampai 300 juta per kursi. Sedangkan untuk tingkat provinsi jumlah dananya pasti lebih besar lagi, berkisar minimal 500 juta sampai dengan 1 miliar atau bahkan lebih, bergantung dari APBD di daerah tersebut. Jadi untuk dukungan minimal 9 atau 10 kursi, seorang kandidat harus mengeluarkan dana sebesar sekitar 2 miliar untuk mendapatkan dukungan dari partai politik untuk dia sah maju sebagai calon. Dan untuk seorang calon gubernur, dia harus mengeluarkan minimal 5 miliar. Jumlah yang harus diberikan kepada partai politik untuk dia bisa sah diusung sebagai calon dari partai tersebut. Tentu saja kalau Anda menanyakan hal ini kepada partai politik ataupun kepada kandidat-kandidat yang bertarung, mereka akan mengelak menjawab pertanyaan tersebut karena sebetulnya hal ini masuk ke dalam sebuah praktek yang namanya politik uang. Akan tetapi ini sudah menjadi rahasia umum. KPU dan Bawaslu sendiri menyatakan bahwa hal ini tidak ada, tetapi sekali lagi isu ini berada di wilayah abu-abu antara ada dan tiada, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa itu terjadi. Istilah yang dipergunakan oleh partai politik pun bermacam-macam. Mahar politik atau mas kawin ini sering dikatakan sebagai biaya kampanye, dianggap sebagai biaya kendaraan politik, apapun macam-macam istilahnya, tapi intinya mereka menjual dukungan tersebut dalam bentuk jumlah rupiah tertentu yang diberikan kepada calon tertentu untuk didukung secara formal. Sebuah jumlah yang sangat fantastis bila dikaitkan dengan biaya besar yang seorang kandidat harus keluarkan dalam proses awal kampanye mereka. Berkaitan dengan mahar politik ini, saya memiliki 5 catatan. Yang pertama, bahwa ada isu beberapa partai politik tidak memberikan mahar politik atau tidak meminta jumlah tertentu kepada kandidatnya. Ini saya pikir merupakan sebuah berita yang baik oleh kandidatnya maupun untuk kondisi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Karena besarnya biaya ikut menjadi faktor kontributif untuk perilaku manipulatif dan koruptif dari para kepala daerah di Indonesia. Tetapi kemudian yang terjadi berikutnya, karena proses politik biasanya merupakan proses yang transaksional,
mereka tidak meminta di awal, tetapi nanti mereka meminta di akhir, di mana setelah si kepala daerah misalnya menang dan kemudian menjabat, mereka meminta kompensasi tertentu kepada sang kepala daerah. Nah, inilah yang menjadi PR berikutnya, karena apabila kompensasi itu menjadi tidak wajar dan tidak normal, ini akan menjadi beban yang besar bagi kepala daerah pada saat dia menjabat. Yang kedua, ada baiknya biaya mahar politik atau biaya kendaraan politik yang diterima oleh partai politik tersebut dikembalikan lagi kepada kandidatnya, bahkan mungkin sebagian besar dikembalikan lagi kepada kandidatnya dalam bentuk support dalam kampanye, misalnya atribut kampanye, misalnya kaos, bendera, alat untuk promosi dan lain sebagainya, yang tidak memberatkan lagi si kandidat-kandidat tersebut pada waktu mereka melakukan kampanye atau proses pertempuran politik mereka. Catatan yang ketiga, besar jumlah dana yang saya sebutkan tadi di awal itu bisa berbeda-beda bergantung dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah apabila Anda mempunyai kedekatan tertentu dengan pengurus teras dari partai tersebut. Misalnya Anda dekat dengan ketumnya, Anda dekat dengan sekjennya di level pusat, di level DPP partai politik tersebut, maka kemungkinan besar jumlah dana yang Anda keluarkan atau biaya mahar politik tersebut bisa menjadi semakin kecil. Catatan keempat, kepada semua kandidat yang akan bertempur atau berkompetisi, Anda perlu berhati-hati dalam mendapatkan dukungan politik dari partai politik ini. Karena dalam 2-3 bulan ke depan, berkembang pula yang namanya calo-calo politik yang mengambil keuntungan dari ketidakjelasan proses mendapatkan dukungan dari 1, 2, atau partai-partai politik yang ada. Para calo-calo politik ini biasanya mereka akan memberikan janji-janji manis kepada Anda bahwa Anda akan didukung oleh partai politik tertentu karena mereka dekat dengan A, B, C, si X yang merupakan decision maker dari partai politik tersebut dalam menerbitkan rekomendasi untuk Anda. Dengan cara seperti itu kemudian bila Anda percaya, Anda tidak mengecek sumber lebih lanjut atau Anda tidak mempunyai akses ke partai politik tersebut, dana Anda bisa terkuras habis. Dan kadang-kadang walaupun dana sudah dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, tapi parahnya belum tentu rekomendasi itu jatuh ke tangan Anda. Oleh sebab itu, kepada semua kandidat, berhati-hatilah di dalam proses ini. Catatan kelima dan catatan terakhir saya adalah Anda sebagai kandidat kepala daerah harus terus memperbesar popularitas dan elektabilitas Anda. Karena semakin tinggi popularitas dan elektabilitas Anda, maka harga yang Anda bayarkan sebagai mahar atau kendaraan politik tadi menjadi semakin kecil. Bahkan mungkin bisa gratis kalau popularitas dan elektabilitas Anda paling tinggi. Karena ingat, bagaimanapun juga partai politik membutuhkan kandidat-kandidat yang kemungkinan besar untuk menang di dalam sebuah proses pilkada itu juga tinggi. Sehingga bila Anda memiliki elektabilitas yang tinggi, bisa jadi malah Anda dilamar oleh partai politik, bukan Anda mencari-cari dukungan dari partai politik. Tentu saja ke depannya saya pribadi mengharapkan bahwa mahar politik atau kendaraan politik tidak terjadi lagi ke depannya. Karena dengan proses yang ada sekarang saja, biaya politik yang dikeluarkan oleh seorang kandidat itu sudah cukup besar. Bila ditambah dengan mahar politik, maka biayanya menjadi semakin besar lagi. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk partai politik bisa mencari sumber dana yang lain yang bisa membiayai partai tersebut untuk bisa menjadi besar secara profesional tanpa harus meributi atau tanpa harus membebani para kandidat kepala daerah yang ada di Indonesia. Demikian Politician Academy Channel kali ini. Terus semangat dan salam perubahan.